Episode 91. Acara selanjutnya dari Kencan yang diatur Daniyah adalah menonton film. Tentu saja dia memilih ini, karena biasanya orang Kencan selalu melakukan ini kan. Menonton berdua, ditemani film yang entah apa. Tapi tetap saja keluar dari bioskop dengan perasaan bahagia. Bergandengan tangan sambil malu-malu. Pura-pura menikmati film. Padahal di dalam gedung bioskop tadi hanya memastikan debaran hati mereka tidak terdengar. Mereka sudah terlibat pembicaraan cukup panjang di depan loket karcis. Untung saja tidak ada yang mengantri di belakang mereka. Penjaga karcis tampak bingung, tapi dia menikmati tontonan di depannya. Abis laki-lakinya ganteng banget sih. Begitu pikirnya menghibur diri, dia agak berpikir cukup lama. Mengingat-ingat di mana pernah melihat wajah Saga. Tapi sepertinya dia tidak berhasil menemukan petunjuk apa-apa. Mana ada orang yang menyewa seluruh bioskop untuk nonton berdua. Daniyah mulai kesal. Mana ada orang gila yang menghambur-hamburkan uang sampai segitunya. Tidak ada yang akan melakukannya. Kecuali lagi syuting film. Atau dilakukan yang mulia Tuan Saga. Aku tidak mau ada orang yang duduk di sampingmu. Tidak kalah kesal, Daniyah mulai merenggut mendengar perkataan Saga. Baiklah, aku hanya akan membeli satu baris kursi. Jangan protes lagi. Itu sudah standar terendah toleransiku. Begitu katanya bernegosiasi. Jelas-jelas ini bukan negosiasi tapi final keputusannya. Akhirnya Saga membeli satu baris kursi. Itu pun dia lakukan dengan sangat terpaksa. Walaupun sebenarnya di jam segini memang tidak terlalu banyak yang menonton. Setelah selesai urusan karcis, sepertinya masih harus menunggu beberapa menit lagi pintu dibuka. Membuat mereka berjalan menuju area penjualan makanan. Beli popcorn dan cola sayang. Apa itu? Lagi-lagi bertanya tidak tahu apa-apa. Daniyah tergelak. Dia menunjuk stand makanan yang ada tidak jauh dari mereka duduk. Terlihat beberapa antrian. Ada laki-laki dan perempuan juga yang terlihat mengantri di sana. Camilan untuk kita nonton nanti. Camilan lagi, bukannya barusan makan. Memang wajib apa makan popcorn sambil nonton? Makan buah aja sana. Saga mulai kesal dengan kencan ala rakyat biasa ini. Sayang, saat kamu mengantri nanti, balikan badanmu, lihat aku dan lambaikan tanganmu ya. Kenapa, kurang kerjaan? Meraih dagu Daniyah. Jangan aneh-aneh ya. Mau aku menciummu di sini karena kesal. Ancamnya. Cek, cek. Daniyah berdecak dengan mulutnya. Menyentuh tangan Saga yang belum diturunkannya. Sejujurnya Daniyah takut kalau laki-laki di depannya benar-benar akan menciumnya. Sayang. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kencan ya. Lihat itu. Daniyah menunjuk seorang laki-laki yang sedang dalam antrian membeli makanan. Dia berbalik dan melambaikan tangan pada seorang wanita yang sedang berdiri di kejauhan. Lihat kan, begitu caranya. Daniyah bernafas lega. Ketika ada adegan norak yang baru dia katakan. Cih, pergi meninggalkan Daniyah. Mengantri. Di depannya ada dua laki-laki yang juga sedang menunggu giliran. Tunggu, tadi bagaimana prosesnya ya? Aku pesan dulu baru berbalik melambaikan tangan. Atau aku berbalik dulu dan melambaikan tangan baru pesan. Sial. Kenapa aku tidak konsentrasi begini? Sambil berdebat dengan pikirannya Saga mulai mengawasi dua laki-laki di hadapannya. Ternyata pesan dulu baru melambaikan tangan. Tapi kenapa laki-laki di depanku ini tidak melakukannya? Haha,
Mungkin dia jomblo dan sedang menonton film sendirian. Kasihan, tapi dia pesan 2 minuman. Terserahlah. Menghentikan perdebatan dengan dirinya sendiri. Laki-laki di depannya sudah menyelesaikan pesanan. Langsung berlalu, tanpa melakukan adegan berbalik dan melambaikan tangan. Pesan, berbalik, lambaikan tangan. Pesan, berbalik, lambaikan tangan. Diulang beberapa kali di kepalanya seperti merapal mantra. Selamat siang Kak. Bengong. Menatap Saga. Dia bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Menawarkan mau memesan apa pada pelanggannya. Nona, Saga setengah berteriak sampai wanita di depannya terjaga dari hipnotis wajahnya. Apa saya sudah bisa memesan? Dia mengetuk meja beberapa kali dengan jarinya. Seperti berkata, saya sudah menunggu Anda bengong dan menatap saya cukup lama tahu. Maaf Kak, maafkan saya, menunduk malu. Silahkan mau pesan apa? Saga menunjuk foto makanan yang dia pesan. Wanita di hadapannya menghitung totalan. Dadanya masih berdebar kencang. Tapi dia tidak berani melirik lagi pelanggannya. Lalu ia menyiapkan apa yang dipesan Saga. Cukup cekatan rupanya. Setelah kesalahan terbengong di beberapa saat tadi, sepertinya dia cukup tahu diri kalau pelanggannya merasa kesal. Silahkan Kak, ada lagi? Tidak. Saga mengambil 1 cup soda ukuran besar. Dan popcorn juga dalam size besar. Dia meletakkannya di tangan mendekapnya di dadanya. Berbalik, berjalan ke arah Daniyah. Langkah kakinya terhenti. Wajahnya langsung berubah kesal tanpa sebab. Sial, bagaimana aku bisa melewatkan hal penting tadi? Dia berbalik menatap wanita yang melayaninya. Gara-gara kesal karena dia bengong aku jadi tidak konsentrasi. Saga membanting makanan dan minumannya di atas meja. Di depan Daniyah, gadis itu hanya melihat saja yang dilakukan Saga. Sayang, mau kemana lagi? Bertanya dengan suara keras karena Saga sudah berjalan meninggalkannya. Laki-laki itu berbalik mendekat. Mau pesan lagi? Suaranya terdengar kesal sekali. Kenapa? Padahal dia sendiri lupa dengan adegan yang disarankannya tadi. Dan dia sedang sibuk dengan HP-nya membalas chat dengan Tika tentang transferan uang ke supplier. Aku kan belum berbalik dan melambaikan tangan padamu. Berteriak sambil menunjukkan wajah kesalnya. Karena pelayan tadi bengong aku jadi kehilangan konsentrasi di sana. Tunggu di sini. Saga sudah beranjak meninggalkan Daniyah lagi. Apa, aku bahkan lupa adegan itu. Tuan muda kau kan tidak perlu melakukannya lagi. Tapi sungguh Daniyah menikmati kekonyolan itu. Apalagi saat Saga melambaikan tangannya sambil tersenyum secerah mentari. Daniyah pun membalasnya dengan sama antusias dan cerahnya. Lalu laki-laki itu tertawa dengan sangat bahagia membawa makanan dan minuman yang ia pesan. Keberhasilannya menyelesaikan misi luar biasa. Lagi-lagi Daniyah bertepuk tangan kecil menunjukkan apresiasinya. Dan lagi-lagi Saga membusungkan dada karena keberhasilannya. 2 porsi rasanya sangat berlebihan. Lebih-lebih Saga pasti tidak akan ikut memakannya. Akhirnya porsi satunya lagi diambil sekretaris Han yang dengan tidak tahu malunya membuntuti sampai di depan bioskop. Dia benar-benar berperan dengan sangat baik sebagai sopir yang tidak punya kerjaan. Pintu sudah terbuka. Mereka memasuki bioskop. Sebentar lagi film akan diputar. Saga dan Daniyah duduk di tengah. Sementara kursi sebaris dengan mereka kosong. Hanya ada laki-laki yang begitu menghayati perannya itu. Duduk berselang 3 bangku dari Daniyah.
menjadi pelindung Daniyah dari pandangan orang lain dari bagian kanan. Sayang mau, iseng Daniyah menyodorkan gelas sodanya, sambil matanya menatap lurus ke layar besar di depan. Tidak terduga Saga menggigit sedotan. Kau ketagihan berbagi bibir denganku ya, meminumnya. Apa? Jadi ini niatan terselubungmu membeli hanya segelas soda. Saga sudah selesai mandi dan keluar dari kamar menuju ruang kerjanya. Libur seharian, sepertinya dia harus membereskan beberapa urusan. Sopir kurang kerjaan sudah kembali normal menjadi sekretaris Han. Duduk di sofa dengan laptopnya. Juga sedang menyelesaikan urusannya yang tertunda. Sementara Daniyah baru keluar dari kamar mandi. Dia berendam cukup lama dengan air hangat dan aromaterapi. Memijat kakinya perlahan agar rileks. Kakiku pegal sekali. Kaki Tuan Saga bagaimana ya? Jangan minta pijat padaku nanti. Aku akan pura-pura pingsan kalau dia minta pijat. Pokoknya, sumpah, aku mau pura-pura pingsan. Kalau berani, haha. Daniyah mematung di depan lemarinya. Dia membuka satu pintu lemari lagi. Menarik laci. Kemudian memeriksa lemari kaca tempat meletakkan perhiasan yang tidak pernah dia pakai kecuali sedang menghadiri pesta. Itu pun sangat jarang sekali. Dia tidak membeli semua kan? Semua barang yang kusentuh tadi. Daniyah memeriksa semua lemarinya sekali lagi. Mengingat-ingat semua benda yang tadi dia sentuh dan menarik perhatiannya. Terduduk dia di kursi. Dia melihat semua benda yang dia pegang tadi tanpa terlewatkan satupun. Bagaimana aku tidak mencintaimu kalau kamu sebaik dan seperhatian ini padaku Tuan Muda. Daniyah, kau harus tetap tahu diri. Daniyah kembali mengingatkan dirinya untuk jangan terlalu serakah. Bagaimanapun perasaan Saga sebenarnya masih seperti kaca buram baginya. Sebelum laki-laki itu mengatakan secara langsung padanya. Epilog, Sekretaris Han memasuki toko. Maaf, barang apa saja yang dilihat dan ditunjuk nona muda yang memakai topi tadi? Mereka terlihat bingung saling bertanya. Siapa nona muda yang dimaksud? Kalau wanita yang bersama laki-laki ini. Han menyodorkan HP-nya. Menunjukkan wajah Tuan Saga. Oh, Tuan yang tampan tadi. Mereka lalu ingat semua. Hanya dengan menunjukkan foto Tuan Saga tidak ada yang tidak diingat para karyawan tadi. Tentang barang yang disentuh wanita yang bersamanya. Cih, apa perlu seperti ini? Padahal jelas-jelas nona sengaja tadi hanya jalan-jalan masuk ke toko tanpa membeli apapun untuk membuat Anda kesal saja. Tapi akhirnya Han berhasil membeli semuanya.